Baik saudara-saudara, oke, hari ini saudara saya masih sesuai dengan janji sepanjang Desember ini kita coba akan bahas tentang Natal dan Natal. Hari ini saya sengaja ambil topik saudara, Tuhan berbicara. Tuhan berbicara atau Allah berbicara. Kok jadi bergeser begini ya? Oke, baik, Allah berbicara, nggak apa-apa, semoga nanti ini jadi berubah semua ini. What happened? Oh, agak nginggir sedikit nih. Ya, tadi pagi bagus saudara. Ya, kita lagi ada pergantian alat-alat saudara. Jadi tadi pagi pun ada sedikit masalah. Biasalah saudara untuk menjamin pelayanan lebih baik. Selalu alat-alat kita kalau ada yang mulai agak terganggu, kita ganti. Kadang-kadang settingannya masih berubah saudara, maklum. Teknologi tetap teknologi ya. Jadi saudara nggak terganggu, lihat aja saya. Kalau agak terganggu dengan yang di sana maksud saya. Allah berbicara. Saudara-saudara, dari sejak awal dunia dijadikan, Tuhan itu selalu akrab dengan ciptaannya. Misalnya setelah Tuhan jadikan Adam dan Hawa, kan diletakkanlah mereka di satu taman namanya Eden. Dan Alkitab mencatat Tuhan itu sering datang untuk melihat bagaimana Adam memberi nama kepada semua binatang. Udah pasti ketika Tuhan datang itu Tuhan ngajak ngobrol dong Adam dan Hawa. Bahkan setelah Adam dan Hawa berdosa pun Tuhan masih datang ke Taman Eden dan mencari mereka, bertanya, Adam kamu di mana? Di manakah engkau Adam? Di manakah engkau? Adam katakan aku sembunyi, aku nggak mampu. Jadi saudara-saudara tahu, ternyata dosa itu membuat komunikasi manusia dengan Allah itu terputus. Bukan Allah nggak mau hadir dan bersama dengan kita. Tetapi hakikat manusia berdosa sudah mengubah keberadaannya. Sehingga mereka tidak mampu lagi bertemu dengan Tuhan. Contohnya Adam sendiri dia bersembunyi. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan Nabi Yesaya kalau saudara baca dalam Yesaya pasal 59. Dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi kendala pemisah antara kamu dengan Allahmu adalah dosamu. Yang membuat dia nggak mendengar adalah kejahatanmu. Ternyata dosa kita lah yang memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa kita lah yang menghambat Tuhan bisa secara bebas berkomunikasi dengan kita. Karena kita berdosa, saudara. Jadi yang tadinya Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, menciptakan kita dengan kemuliaan Allah. Tetapi sama seperti dalam Roma dikatakan pasal 3 dan pasal 6, manusia kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Jadi dosa itu saudara sudah merusak eksistensi kita sebagai manusia. Sehingga nggak bisa lagi terkoneksi langsung dengan Allah. Saudara-saudara, tetapi walaupun demikian saudara, Tuhan tetap berbicara kepada kita. Hanya dengan cara yang berbeda. Halo, kok sampai kapan ini? Udah saya panjang-panjangin belum juga? Itu teknik komunikasi saudara, agak panjang-panjangin nunggu, kok belum ya? Takutnya saya panjangin lagi nanti begitu saya selesai bicara, oke. Nggak apa-apa ya? Coba, iya, wow. Saya sih hafal ayat ini, udah saya baca ulang-ulang soalnya. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Jadi saudara lihat, kalimatnya agak panjang sampai belakang sana saudara. Coba bayangin, ya kan? Lihat nih, kepada nenek moyang kita, kan? Dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan, yang berhak menerima segala yang ada. Saudara-saudara, saya ingin saudara perhatikan, ada zaman dahulu dan kemudian ada zaman akhir. Alkitab hanya dibagi dalam dua zaman dahulu dan zaman akhir. Dikatakan zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita lewat para nabi. Jadi zaman dahulu saudara, kalau kita lihat, di zamannya misalnya setelah orang Israel menjadi sebuah kerajaan,
Raja pertama siapa? Saul. Kemudian digantikan Daud, Salomo dan seterusnya. Tetapi walaupun ada Saul atau Daud atau Salomo sebagai pemimpin politik, mereka hanya sebagai raja. Ketika Tuhan ingin bicara kepada umatnya, maka Tuhan mengangkat nabi sebagai juru bicara. Jadi Tuhan mau menasehati umat lewat nabi, menasihati raja lewat nabi, mengingatkan raja lewat nabi, memberikan pesan-pesan lewat nabi. Di samping raja ada nabi. Jadi nabi itu juru bicaranya Allah kepada manusia. Karena itulah dikatakan zaman dahulu Allah dengan berbagai cara berbicara melalui para nabi kepada nenek moyang kita. Nah, kalau nabi itu juru bicara Allah kepada manusia. Nah, kalau manusia ingin bicara kepada Allah, maka Tuhan berikan para imam yang melayani di bait Allah. Jadi orang-orang dulu kalau ingin bicara sama Tuhan nggak bisa langsung, saudara, harus datang kepada imam, menyampaikan pada imam kerinduannya. Maka imamlah yang menaikkan itu kepada Tuhan. Jadi dulu ada raja, pemimpin politik, ada nabi, juru bicaranya Allah, dan ada imam, juru bicaranya umat kepada Allah. Itu zaman dahulu, saudara. Tetapi kemudian dikatakan zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dengan perantaraan anaknya, Yesus Kristus. Zaman akhir kapan dimulai? Ketika Yesus datang ke dunia. Jadi datang Yesus ke dunia itu menggantikan satu zaman. Yang dulunya Tuhan bicara lewat para nabi, tapi kemudian dia bicara pada manusia. Ingat tadi saya katakan kepada saudara-saudara, bahwa yang menjadi pemisah kita dengan Allah dosa. Nah, ketika Yesus datang ke dunia, maka dia membuat rekonsiliasi antara manusia dengan Allah. Dengan cara apa? Dia ambil semua dosa kita, terpaku di kayu salib bersama dengan dia. Darah dia menguduskan kita dari dosa kita. Sehingga yang tadinya menjadi penghalang kita dengan Allah, itu dosa kita, dibersihkan. Sehingga kita mulai bisa berkomunikasi dengan Allah langsung. Enggak lagi Tuhan bicara lewat nabi, enggak lagi kita lewat imam, tapi saudara di rumah sendiri pun sudah bisa langsung komunikasi dengan Allah. Betul saudara? Karena Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, zaman akhir dimulai kapan? Ketika Yesus datang ke dunia, maka zaman akhir akan ada. Sampai nanti Yesus kembali. Jadi ini yang dikatakan di sini. Ada satu pola Allah, cara berkomunikasi dengan kita yang berbeda. Kalau di masa lalu melalui para nabi, tapi hari ini lewat Yesus Kristus. Mungkin sudah bertanya, tapi Yesus sudah kembali ke surga? Iya. Tapi ketika Yesus kembali ke surga, kan semua firman Allah sudah dituliskan dalam yang namanya Alkitab, betul? Firman inilah yang akhirnya kita baca, kita pahami, kita dengarkan khotbah-khotbah. Itu suara Tuhan berbicara pada kita. Tetapi yang penting saudara, sekarang ini juru bicara Tuhan adalah Yesus Kristus. Dia Allah Immanuel, Allah yang ada di tengah-tengah kita. Masih ingat khotbah saya di Natal kemarin, berserulah kepadaku. Mari kita ngobrol. Mari kita, apa keluhanmu? Ayo kita ngobrol. Karena Yesus sudah perwakilan Allah bagi kita. Dan dia Allah sendiri. Jadi saudara, begitu indahnya hidup ini. Ketika juru bicara Allah, sekarang Yesus Kristus. Nah, kemudian saudara, dia katakan dialah yang berhak menerima segala yang ada. Dan oleh dia Allah telah menjadikan segala sesuatu. Aduh sayang sekali ya, ini nggak kelihatan saudara. Saya memilih nggak mau terganggu dengan begini-begini saudara. Kalau saya terganggu, hormat saya terganggu saudara. Saya belajar untuk kendalikan emosi. Walaupun saya agak marah. Saudara-saudara, oleh dia Allah telah menjadikan segala sesuatu. Saudara kalau lihat, Kejadian pasal 1 ayat 1 itu sangat populer liturgi anak-anak kalau di gereja-gereja mainstream ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kelihatan pernah berliturgi ini. Berfirmanlah Allah, ya kan? Maka terang itu jadi. Jadilah terang maknanya. Akhirnya berfirmanlah Allah. Ketika Allah berfirman, itu di sana ada pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Yesus Kristus.
Inilah yang diterjemahkan Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi semua alam semesta ini dijadikan oleh firman, oleh Yesus Kristus. Jadi kembali saudara, saya ingatkan lagi khotbah seminggu lalu. Yesus tidak bisa kita pahami hanya ketika lahir di Bethlehem. Karena dia sudah ada sejak dahulu kala. Amin saudara. Itu hanya inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Tinggal di antara kita. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh dia saudara. Tanpa dia tidak ada. Jadi oleh dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, kemudian saudara, tolong ini agak, ya. Lihat ayat 3 dan 4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud Allah. Dan menopang segala yang ada. Saya ingin bahas, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Seringkali saudara tahu, Allah itu dilambangkan, bukan hanya dilambangkan, dipahami sebagai sebuah cahaya terang. Cahaya terang. Sampai-sampai orang dulu pernah orang menafsirkan, apakah Tuhan itu sama dengan matahari? Karena melihat terangnya itu. Enggak, karena walaupun saya enggak sepaham dengan itu saudara. Karena begini, coba lihat, saya mau sampaikan 3 fakta di Alkitab ya, tentang cahaya yang memang menunjukkan keberadaan Allah. Misalnya yang pertama, ketika Nabi Musa naik ke Gunung Sinai untuk terima hukum Taurat. Waktu dia turun, masyarakat atau umat Israel nggak sanggup lihat dia, betul? Semua tertelungkup. Karena apa? Alkitab mencatat Musa yang penuh dengan kemuliaan Allah. Sampai Israel katakan, Musa kembali, kami nggak sanggup. Barulah setelah kemuliaan itu memudar, baru mereka bisa ngobrol. Barulah Musa sampaikan, ini loh 10 hukum Tuhan yang diberikan bagi kita. Dia penuh kemuliaan Allah. Fakta kedua saudara, coba lihat. Satu ketika Yesus pergi ke atas gunung dan membawa 3 muridnya untuk berdoa. Tiba-tiba Yesus berubah dalam kemuliaannya. Dan Musa dan Elia juga turun dalam kemuliaan Allah. 3 murid tersungkur, nggak sanggup melihat. Karena Yesus penuh dengan kemuliaan. Akhirnya saudara, setelah kemuliaan itu pudar, baru mereka katakan apa? Tuhan, boleh nggak kita dirikan 3 kemah di bumi? Untukmu 1, untuk Musa 1, untuk Elia 1. Ingat peristiwa itu? Nah, peristiwa yang ketiga saudara, ada seorang bernama Saulus. Saulus yang diberikan mandat untuk menghabisi orang Kristen pada zaman itu. Satu ketika dalam Kisah Rasul 9 dicatat perjalanan mengenai orang Kristen. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri dalam sebuah cahaya. Dan katakan, Saulus, apa yang kau kerjakan? Akulah yang kau aniaya. Alkitab mencatat setelah peristiwa itu Saul buta, betul? Karena melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara, karena itulah nggak mungkin Allah hadir di bumi dengan kemuliaannya. Satu-satunya cara adalah dia harus jadi manusia supaya bisa tinggal di antara kita. Bisa dipahami saudara? Dia harus ambil wujud manusia. Tetapi sungguhnya dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Alkitab mencatat tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Saudara-saudara, karena itulah dia cahaya kemuliaan Allah. Dan kemudian dia adalah wujud Allah. Wujud Allah yang jadi manusia. Mengapa jadi manusia? Ini menjawab kerinduan kita manusia yang ingin kenal siapa Allah itu. Yang ingin tahu seperti apa sih Allah itu. Akhirnya Allah harus ambil wujud manusia yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Dan itu dicatat dalam sejarah saudara. Bahwa dia benar-benar pernah hadir di bumi. Tapi bukan sekedar sebagai manusia. Dia adalah inkarnasi Allah. Dia wujud Allah. Dalam pribadi dialah segenap keberadaan Allah seutuhnya. Keberadaan Allah ada pada dia. Walaupun semasa di bumi ada beberapa keberadaan Allah, sifat-sifat Allah yang dia batasi. Misalnya maha hadir. Dia tidak bisa hadir di berbagai tempat dalam waktu yang sama. Dia batasi, bukan dihilangkan loh. Dibatasi.
Misalkan, tapi kalau maha tahu dia tetapkan, betul? Dia tahu apa di pikiran mereka. Maha hadirnya yang dia batasi. Maha kuasa nggak dibatasi, saudara. Karena apa? Dia ikut dalam hukum alamiah yang dibatasi oleh daging. Tapi dia adalah wujud Allah. Salah satunya yang paling kuat adalah ketika dia mengatakan dosamu diampuni. Orang-orang Farisi protes karena bagi mereka hanya Tuhan yang berhak mengampuni dosa. Sehingga ketika dia katakan dosamu diampuni, orang katakan dia menghujat Allah. Dia menyamakan dengan Allah. Karena memang dia Allah. Saudara-saudara, wujud Allah. Kemudian yang ketiga dikatakan yang menopang segala yang ada. Saya coba lanjutkan lagi khotbah saya di Jumat kemarin. Tuhan itu tidak hanya sekedar menjadikan dunia, tapi juga membuat kendali, melakukan kendali kepada dunia ini, saudara. Ada satu hukum sebab akibat, kalau nggak salah istilah dalam ilmiahnya termodinamika atau apa gitu ya, hukum sebab akibat gitu. Saya pernah membaca, udah lama artikel saya baca begini. Ada satu pemahaman bahwa tidak mungkin ada sebuah akibat kalau tanpa sebab. Itulah sebenarnya hukum sebab akibat. Dan ketika dikaitkan dengan ciptaan, mereka sepakat mengatakan tidak mungkin ada ciptaan kalau tidak ada penciptanya. Dan yang kedua yang menarik adalah tidak mungkin dunia ini bergerak progresif tapi teratur kalau tidak ada kekuatan di luarnya yang lebih hebat dari dunia ini. Itulah kekuatan pencipta dunia itu sendiri. Saudara lihat, kalaupun kita tahu ada bencana di mana-mana, saudara, tapi kalender kerjanya Allah bagi dunia tetap jelas, saudara. Orang boleh memprediksi macam-macam, saudara. Wah, bencana Tuhan mau datang. Iya. Tapi saya masih yakin dunia dalam kendalinya Tuhan. Dalam kendalinya Tuhan, saudara. Amin, saudara. Walaupun bencana itu kan kalau dipelajari kan itu kan karena ulah manusia. Betul, saudara? Sehingga terjadi bencana di mana-mana. Ada banyak lah, walaupun tidak semua faktor. Saya kemarin tuh coba lihat di televisi ya, katanya di Jakarta sedang rekayasa cuaca untuk mengusir 75% curah hujan. Wow, ngeri. 75% akan digeser. Kemana digeser ini, saudara? Kalau ke Sumut, janganlah. Gimana? Kita udah kelebihan hujan ya. Gimana? Masih kurang enggak kan? Geser ke laut aja lah. Laut kan enggak apa-apa banjir ya. Asal kota Medan banjir lagi ya. Oke. Tapi saudara, terlepas dari semuanya. Udah mana dia? Dia menopang segala yang ada. Dia menopang segala yang ada. Dan sebenarnya lihat, dia adalah menopang segala yang ada. Itu Tuhan Yesus. Dengan kata lain, saudara, cukup kita percaya pada Tuhan Yesus. Semuanya komplit di situ. Cahaya kemuliaan Allah ada pada dia. Dia adalah wujud Allah. Kemudian dia menopang segala yang ada. Karena itu saya sering katakan begini, buatlah hidup ini simpel. Cukup berseru pada Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Semuanya terselesaikan, saudara. Nah, di ayat yang 3-4 berikutnya juga, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, di tempat yang tinggi. Saudara, kelahiran Yesus itu baru start awal. Dan kemudian Yesus melayani. Tapi misi utama Yesus adalah menyelesaikan masalah dosa, mendamaikan manusia dengan Allah. Mendamaikan kita dengan Allah, saudara. Ingat, di awal tadi saya katakan, yang dipersoalan kita dengan Tuhan adalah dosa. Dan Yesus datang, ingin menyelesaikan masalah dosa kita, saudara. Nanti dikatakan dalam Alkitab berikutnya, setelah ia selesai, maka dia disalib, makanya bahasa Yesus disalib apa? Sudah genap, sudah selesai. Dan setelah selesai dia menyelesaikan masalah dosa, dia duduk kembali di sebelah kanan Allah. Kalau saudara baca kitab Ibrani itu menarik, saudara. Di sana Yesus Kristus coba dibandingkan dengan tokoh-tokoh hebat yang sangat diagungkan oleh orang Israel. Seperti Musa, seperti Elia, seperti Abraham, seperti orang hebat, Harun dan sebagainya. Dan dikatakan di sana intinya adalah Yesus lebih besar dari mereka. Yesus adalah imam besar agung yang sungguhnya. Yesus lah yang membuka tabir sehingga kita semua bisa menghadap kepada Bapa di sorga.
Jadi Yesus sebagai juru bicaranya Allah sekarang ini, saudara. Sekali lagi, saudara, berbahagialah. Kapanpun dan dimanapun saudara ada. Cukup berseru kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin, saudara. Dipakai dia lebih tinggi daripada malaikat. Saudara tolong pahami, malaikat ciptaan Tuhan. Walaupun sama-sama di alam roh, saudara. Tuhan itu roh sifatnya, malaikat juga roh sifatnya. Tapi malaikat itu hanya pesuruhnya Allah. Pesuruhnya Allah. Satu contoh di malam Natal misalnya, malaikat disuruh oleh Tuhan bicara pada para gembala. Ya kan? Kemudian di waktu-waktu sebelumnya, saudara, malaikat disuruh ke rumah Abraham, disuruh ke ini, itu pesuruhnya Tuhan. Tetapi Yesus itu bukan pesuruhnya Tuhan. Saya ingin kembali, saudara, sedikit aja saya bahas. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dalam Alkitab kita terjemahan Indonesia mungkin tidak begitu jelas. Tetapi saudara tahu orang Yunani mengenal banyak sekali Allah. Allah paling tinggi sama mereka itu namanya Theos. Ada Zeus dan sebagainya, banyak sekali. Tapi yang paling rendah namanya adalah Logos. Logos itu pesuruh. Jadi saudara bisa bayangin, pada mulanya adalah Theos. Oh, sampai di sini? Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Pada mulanya adalah firman, Logos. Logos itu bersama dengan Theos. Mereka pikir, loh, kok bisa pesuruh duduk bersama dengan majikannya? Nah, saudara tahu, dia di sini, Yohanes, mengadakan pendekatan dari filosofi Yunani. Saudara tahu, orang Yunani kan kaya dengan filsafat. Orang filsafat, kalau disampaikan sesuatu yang agak muter di pikirannya, dia suka, saudara. Jadi kalau saudara nggak suka, berarti saudara bukan seorang filsuf, saudara. Itu aja cirinya, saudara. Makanya ketika dikatakan pada mulanya Logos, Logos bersama dengan Theos, Logos adalah Theos. Wah, ini orang Yunani kan, duduk. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Terjadi diskusi. Bisa ditangkap, saudara? Artinya apa? Yohanes ingin antara Logos dan Theos ini satu kesatuan. Sebenarnya Allah itu cuma satu, nggak banyak. Dia Allah, ya dia pencipta. Segala satu dijadikan oleh dia. Jadi saudara, itu filosofinya ketika saudara membaca Yohanes pasal 1. Logos dan Theos bersama-sama. Oleh karena itu saudara percaya pada Yesus aja, itu sudah komplit. Itulah Natal, saudara. Anak Allah lahir. Tapi harus dalam kata anak Allah, jangan sampai konotasinya Allah punya anak. Tetapi anak Allah itu hanya status dia. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kita pahami dengan Tritunggal. Orang katakan Tritunggal sangat susah dipahami. Memang Tuhan sangat susah dipahami dengan pemikiran kita yang sangat terbatas. Jadi itu sebabnya orang-orang di masa lalu abad yang ke-3 sampai abad yang ke-6 membuat sebuah perumusan. 300 tahun lalu dirumuskan, saudara. Apa yang bisa kita rumuskan untuk mencoba memahami tentang Tritunggal ini? Maka disitulah dipahami, dicetuskan namanya Tritunggal. Bisa ditangkap, saudara? Nah, sekarang ini sudah kembali, saudara, lihat. Dia lebih tinggi dari malaikat. Oleh sebab itu berbahagialah, saudara, di masa Natal ini kita punya Tuhan Yesus yang hadir sebagai wujud Allah di dunia. Dan sekarang dia kembali ke sorga untuk apa? Menjadi juru syafaat kita. Karena dia sudah selesai melakukan pengampunan dosa. Dia sudah selesai mengadakan perdamaian kita dengan Bapa di sorga. Dia duduk di sana, tapi tetap mengendalikan dunia. Tetap menunggu doa-doa saudara. Itulah sebabnya dia berkata dalam Yohanes pasal 17, pasal 15, apapun juga yang kamu minta dalam namaku kepada Bapa, maka Bapa akan memberikan kepada engkau. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.